Saudara, nama saya Coki Sitohan, saya adalah pembawa acara dan saya anak Tuhan. Saya bangga mengatakannya, lebih daripada segala jabatan yang saya punya. Saya lahir di Bandung, besar di kota Bandung. Ada yang pernah dinas di Bandung di sini? Nggak pernah ada yang dinas di Bandung? Saya orang Batak, lahir di Bandung, lahir dari Bahok. Jadi saya kurang fasih berbahasa Batak, karena kurang dibiasakan di rumah. Tapi selalu sekedar dengadong hepeng bisa. Saya dibesarkan di sebuah keluarga sederhana, saudara. Mungkin banyak yang tidak menyangka, banyak yang berpikir saya sudah berhasil dari sananya. Silakan. Oh ya, sini boleh. Yang penting nyaman. Banyak orang berpikir, kayaknya Light Coki ini sudah mantap lah latar belakangnya lah, tinggal masuk ke entertainment, ya udah tinggal positioning aja gitu ya, tinggal menampilkan yang terbaik dari dalam dirinya. Tetapi banyak dari Anda mungkin tidak tahu bahwa saya besar di keluarga yang sederhana. Memang kakek saya, opung saya adalah kolonel purnawirawan dari Angkatan Darat. Memang beliau di masa jayanya dulu memang baik, pekerjaannya baik, kehidupannya, dan anak-anaknya pun mengalami kenikmatan seorang perwira di zaman Orde Baru. Kemudian mama saya baru napi tupulu. Jangan sampai saya manggil dulu ini. Pas. Mama saya baru napi tupulu dan ibunda beliau orang Sunda, Banten asli. Jadi saya 25% darah Sunda. Orang tua beliau, orang tua ibu saya pengusaha dulunya. Jadi mama papa saya itu sudah sempat mengalami masa-masa jaya. Tapi waktu saya lahir, orang tua saya memilih untuk keluar dari kenyamanan itu, sehingga mereka struggle sendiri, bergumul sendiri dalam kehidupannya. Paling tidak lebih dari 20 tahun kami hidup sebagai kontraktor, kemana-mana kontrak maksudnya. Nggak pernah punya tempat tinggal tetap. Dan saya harus saksikan ini kepada Anda, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bukan untuk meninggikan diri, mempromosikan pribadi, tetapi untuk menyatakan kasih kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Saya tidak akan mengurangi dan tidak akan menambah perkataan saya. Apa yang saya saksikan adalah benar. Saya bergumul dalam kehidupan. Saya anak paling tua, panggoran lagi, pembawa marga, adik 2 perempuan. Papa saya lebih dari 20 tahun tidak punya pekerjaan tetap, saudara. Karena namanya anak tentara, ya senang-senang aja hidupnya dari dulu. SMA udah bawa beceng. Itu yang papa saya bilang. Kerjaannya gaul aja. Tidak pernah membangun karir. Pekerjaan yang pernah beliau lakukan adalah pernah jadi mandor di proyek, pernah jadi kepala keamanan di hotel bintang 3 di Bandung, dan terakhir sebagai supir untuk keluarga. Itu ayah saya, almarhum Poltak Mulia Hasudungan Sitohan, kebanggaan saya. Tapi satu hal yang membuat saya bangga terhadap papa saya, kemanapun beliau pergi dan bekerja, selalu pulang ke rumah. Berusaha untuk menyediakan makanan di rumah. Itu yang saya hargai. Mama saya, Ibu Diana Rumondang Nabi Tupulu, Tuhan kasih talenta untuk bisa gunting rambut dan bikin baju. Jadi dari situlah saya bisa kuliah, sekolah, tapi pas-pasan. Waktu saya kecil, saya ingat berapa kali papa saya selalu bilang gini, Cok, ayo ngomong sama uda kamu, sama om maksudnya, minta dulu uang sekolah. Bayangkan, papa mama saya bayar uang sekolahnya nggak sanggup. Waktu itu uang sekolah cuma 20.000, saudara. Jadi 2-3 bulan lebih itu saya harus datang ke om saya di Bandung itu untuk minta uang sekolah. Saya yang masih SD tahu rasa malu, segan lah lama-lama minta. Iya, gimana kalau nggak sekolah kita? Akhirnya dengan berat hati saya minta, saya pun terbeban harus berprestasi di sekolah. Tapi saya nggak berprestasi tuh. Saya bukan orang akademisi, saudara. Ranking terbaik saya waktu SD itu ranking 7 dari 8 murid. Serius, saya janji sama Anda, saya nggak akan tambah, nggak akan ngurangi. Sekolah saya namanya SD Advent di Setiabudi. Kalau Anda tahu di hotel, ada Hotel Narendra di Bandung, Hotel Bintang 3 di Jalan Ciamplas Setiabudi. Itu sampingnya ada sekolah SD Advent. Itulah sekolah saya dulu, kecil sekali. Sampai satu kelas itu 2 kelas. Satu ruangan itu 2 kelas, saudara. Jadi saya kelas 1 nih, sebelah kiri. Muridnya 8 ya. Kelas 2 tuh di sampingnya, nggak ada sekat, saudara. Jadi gurunya ngajarin 2 kali. Sini sama sini. Bayangkan membingungkannya seperti apa sekolah itu. Saya tunggu di situ sampai lulus SD.
Berat, saudara. Waduh. Yang menonjol tuh saya cuma bahasa Indonesia. Ya, nggak heran lah, udah gede-gede pembawa acara. Bahasa Inggris lumayan. Bahasa Sunda. Saya jago bahasa Sunda, saudara. Saya seneng itu. Sama penjaskes lah, karena saya olahraga memang dari dulu. Kecil. Udah, kalau matematika, fisika gitu, udah jangan harap. Kemurahan Tuhan saya bisa lulus. Berjuang dalam hidup. SD, SMP, SMA. Lulus SMA, saudara. Ini pergumulan saya. Karena dari kecil tuh saya sudah dididik sama opung saya gini. Cok, suatu saat kamulah yang akan meneruskan saya. Wah, dari kecil cita-cita saya mau jadi tentara, saudara. Memang disitulah jalur kami kan. Kalau ngeliat opung itu udah pakai seragam, waduh ini wibawanya wibawa surgawi. Bagus sekali. Aku mau seperti opung. Beliaulah yang mengarahkan. Tapi waktu saya umur 15 tahun, saya galau. Dulu nggak ada istilah galau, sekarang ada. Dulu nggak tahu saya galau itu apa. Karena saya nonton TV ya, saya lihat pembawa-pembawa acara tuh keren-keren kalau bawa acara. Om Bob Tutupoli, Maskus Hendratmo, almarhum Kris Biantoro, yang juga letnan kolonel titular. Wah, Mas Tanto Wiyahya kalau bawain acara tuh yakin banget gitu. Sampai-sampai saya terhipnotis. Saya masih kecil, ya 14-15 tahun nonton TV. Kalau mereka udah bilang, pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali. Saya nggak kemana-mana. Saya takut kalau saya keluar sebentar dari jarak itu, begitu saya masuk dia udah lewat ngomongnya. Jadi saya tetap benar-benar melihat. Saking jatuh cintanya sama pembawa acara. Wah, saya harus jadi seperti mereka. Hati kecil saya bicara, Coki kamu punya talenta seperti itu. Saya percaya itu Roh Kudus. Tapi saya nggak tahu tuh siapa dulu yang ngomong. Akhirnya saya galau, saudara. Saya mulai mandi rumah, terus saya bilang ke papa saya, Pak, saya jadi daftar kayak Pak Akmil. Daftar dong, kamu masih mau? Oh iya saya masih mau. Saya daftar ke Akmil, saudara, tahun 1999, tepat waktu Layan lulus. Saya 3 tahun di bawah Layan. Saya harus lulus 2002, saudara. Mengikuti semua administrasi, semuanya lewat, saudara. Ini hari apa? Jumat ya? Ceritanya ini hari Jumat. Besoknya saya harus berangkat nih ke Magelang, saudara. Hari ini, sore, hari ini, saya batalkan keberangkatan saya, Pak. Saya bilang sama papa saya, Pak, mohon izin. Saya nggak jadi ke Magelang. Kenapa? Inilah kegalauanku bertahun-tahun. Aku ingin jadi pembawa acara. Aku pengen kuliah aja nih kalau papa saya mau kuliah di sana. Baiknya papa saya, dia nggak pernah maksain kehendaknya. Dia bilang, apa yang kamu mau jadi apa? Papa doain kamu dan dukung. Hanya itu yang dia bilang. Sehingga saya pun tidak ada beban. Akhirnya batallah saya berangkat ke Magelang saat itu. Dan singkat cerita saya kuliah. Kuliah 2 tahun, saudara. Drop out. Karena baru semester 4, lulus 67 SKS, dari 156 yang harus ditempuh, kami sudah kehabisan amunisi. Izinkan saya bersaksi dulu ya, nanti saya masuk dalam firman, saudara. Tahun 2002 adalah karir pertama saya di Jakarta, umur 19 tahun, saudara. Jalan 20, pakai kemeja, celana bahan. Liputan pertama saya adalah Polsek Tebet, saya nggak tahu kapolseknya siapa waktu itu, saya lupa. Saya wartawan waktu itu. Saya nggak punya pekerjaan lain untuk saya pilih selain jadi wartawan, saudara. Saya nggak punya pilihan lain. Itulah kesempatan yang Tuhan kasih tahun 2002. Dengan gaji yang lumayan sebagai orang yang belum lulus kuliah, sudah saya jadi wartawan. Penugasan pertama saya Polsek Tebet. Saya bingung jadi jurnalis masih muda begitu. Pelatihan hanya singkat saja sudah. Langsung terjunkan ke lapangan. Dan jurnalis televisi. Dulu nama TV-nya LaTV, sekarang TV One. 1,6 juta. Saya mau bilang sama Anda, karena Tuhan perlu bilang sama saya, Cok, ngomong. Ini kewajiban, Anda harus mengembalikan apa yang bagian Tuhan. Dan bagian Anda nikmati. Jadi saya 1,6 juta, saudara. Buat saya itu lumayan sekali. Dengarkan hitung-hitungannya. Dan tolong bantu saya menghitung, karena saya nggak begitu jauh itu. 1,6. Saya bayar kos-kosan 350.000 rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Karena kantor kami di Pulau Gadung. 350.000, oke? Pengeluaran saya berikutnya. Pada saat itu saya sedang mencicil handphone pakai kartu kredit tante saya. Jadi saya harus bayar selama 3 bulan berturut-turut masing-masing 350.000. Sudah berapa itu? 700. 500.000 saya pasti potong, saya transfer ibu saya. Karena perlu bantuan ekonomi, finansial. Setelah krisis moneter, usahanya usang. Adik-adik saya sekolah. Jadi 500.000 saya pasti bantu mama saya. 700 tambah 500, 1,2 sebenarnya. Kisah 400. Betul. Dari 1,6 saya diajarkan untuk mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Dari saya menerima gaji pertama kali kerja tahun 1969 sebagai penyiar radio.
Sedikit balik ke belakang, waktu saya kuliah, saya jadi penyiar radio di Radio OS. Nyambi aja, nyambi. Gaji pertama saya adalah Rp60.000. 6.000 otomatis dipotong, karena Namboru saya, tante saya ngajarin waktu itu. Cok, perpuluhan kasih sama Tuhan. Apa itu perpuluhan, Namboru? 1/10 dari penghasilan kamu harus kembali sama Tuhan. Lewat mana? Apa saya kasih orang miskin? Enggak, balikin ke gereja. Oh, oke. Karena iman tante saya sudah hidup duluan, saya pinjam imannya. Jadi saya ambil 6.000, otomatis saya potong. Nah, waktu saya terima gaji di LaTV 1,6, 160 pasti saya potong langsung. Gak ada beban, meskipun saya ngerasa kurang, tapi gak berani saya ambil. Punya Tuhan, bukan punya gua. 160.000, berapa jadinya? 1,2, 1,360, sisa 240.000 saudara. 240.000 hidup nggak? Hidup, walau saya kebesaksi kok sini. Memang saya ngete-ngete, tapi saya nggak berhutang. Saya menolak hutang karena saya mau mencukupkan diri apa yang ada pada saya. Saya doa sama Tuhan, Tuhan tambahkan kesejahteraan saya. Sebab bagianmu tidak akan pernah saya ambil. Saya pernah tergoda saudara, karena waktu itu saya kepepet keuangan. Saya bilang, Tuhan saya pinjam dulu ya perpuluhannya. Nanti bulan depan tak kembali 2 kali lipat. Kalau Tuhan kasih job saya nge-MC di weekend. Saya dulu suka sampingan. Jadi kalau ada kerja sambilan ya di akhir pekan saya terima nge-MC gitu, event-event 120.000 saya ambil. Biar namanya sambilan. Saya bilang sama Tuhan, boleh nggak saya ambil dulu 160.000-nya? Nanti saya kembaliin. Begitu saya mau ngambil, langsung tidak damai. Hati saya langsung kayak dicek sama Tuhan. Kalau kamu nggak percaya banget sih sama saya, Cok, saya bisa loh pelihara kamu. Akhirnya saya ambil langkah radikal, saudara. Saya pergi ke ATM, saya ambil 160.000. Saya ambil amplop dari gereja itu. Saya masukin uang saya. Begitu hari Minggu, saya kembalikan perpuluhan. Saya ke depan, saudara. Orang-orang balikin perpuluhan itu dengan sukacita. Saya itu getar, saudara. Bawa amplopnya begini. Itu kotak di depan tuh. Saya ngomong, Tuhan yakin 160.000 Tuhan, ya masuk. Tuhan saya ambil. Tuhan bilang, aku akan pelihara. Benar. Berkat Tuhan itu ada aja. Dan kadang-kadang kita lupa kalau itu berkat. Contoh, ada saudara saya tinggal di Jakarta Selatan, Namboruku sebenarnya. Anak-anaknya itu masih kecil-kecil, sahabat selalu sama saya. Apa-apa pengennya sama saya. Kalau Namboru saya telepon, Cok, kamu weekend kemana? Libur Nam, di kosan aja. Datang kemari, naik apa Nam? Taksi aja. Naik taksi pasti yang bayarin Namboru kan? Bayarin. Ke Patimuran lah saya kebayaran baru sih. Nyampe dibayarin 60. 2 hari saya tinggal di rumah beliau. Makan dari siapa? Dari beliau pasti. Nggak mungkin saya makan sendiri. Jalan-jalan nemenin Adi. Hari Minggu pas mau pulang ke kosan, Namboru saya bilang, Cok, gimana? Kosmu ada? Ada Nam, aman. Kita nggak mungkin bilang nggak ada kan? Ada aman. Oh, yaudah nih lumayan. Oh jangan Namboru, jangan. Ini nggak apa-apa. Jangan Namboru. Saya sampai kosan. Ini bisa 2 minggu ya. Itu berkat. Lalu saya ingat, Oh ini yang Tuhan bilang kenapa kamu jangan gentar lah. Kamu kayak gak percaya sama saya pelihara. Waktu saya butuh Tuhan telepon orang-orang yang perlu jasa saya sebagai MC. Tuhan selamatkan saya, sampai hari ini. Gaji saya naik terus sampai 3 tahun saya bekerja di sana. Naik dan saya terus memberikan perpuluhan. Sebenarnya memberikan perpuluhan itu kurang tepat, mengembalikan itu lebih tepat. Mengembalikan perpuluhan. Jadi saudara, ini satu kesaksian yang powerful, yang kuat. Jika Anda mau mengalami kebebasan finansial, Anda harus tahu, kembalikan bagiannya Tuhan. Yang kedua, kembalikan milik Kaisar. Tuhan Yesus mengatakan seperti itu untuk menepis segala polemik. Berikan pada Tuhan bagiannya, berikan pada Kaisar bagiannya. Maksudnya gini, kalau saya kerja sekarang sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang entrepreneur, saya punya kewajiban di kantor untuk membayar pajak. Saya nggak boleh utak-atik pajak itu, karena itu bagian negara. Sebab bagian dari saya, bagian dari grup kami, bagian dari para investor itu akan kembali untuk membangun negara ini. Saya nggak boleh utak-atik. Bagian saya mengembalikan 1/10 dari pendapatan saya kepada Tuhan lewat gereja, supaya ada makanan di sana. Maleakhi 3 berkata, ujilah aku, bukankah Tuhan akan membuka tingkap-tingkap lagi dan mencurahkan. Berikut adalah kekuatan di dalam Tuhan yang bisa kita pakai, yang bukan hanya sekedar membantu, tetapi membuat kita bertumbuh dan maju sebagai pemenang. Ada beberapa poin. Saya harap Anda mengingatnya. Kalau ada yang mau mencatat juga silakan. Kekuatan di dalam Tuhan yang pertama, mari kita buka Nahum 1 ayat baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Amin. Saudara, keadaan kita tidak mengubah fakta dan kebenaran.
bahwa Tuhan selalu baik setiap waktu. Amin. Anda mau dihalangin sama orang, karir Anda mau dipersulit sama pimpinan, ada orang yang nggak senang sama Anda, dia punya koneksi yang bagus, itu tidak mengubah keadaan dan fakta bahwa Tuhan tetap baik sama Anda. Oleh sebab itu yang pertama saya mencatat di sini adalah untuk bertahan di dalam Tuhan. Dan kekuatan di dalam Tuhan tersebut membantu Anda untuk bertumbuh. Yang pertama adalah konsentrasilah pada kebaikan Tuhan dan bertahan pada kebaikan. Konsentrasi pada kebaikan Tuhan. Sehingga waktu saya melihat pergumulan, saya nggak lihat pergumulan ini besar atau lebih besar daripada Allah saya. Sebab saya pernah disertai Dia. Pasti itu tadi bilang di sini, saya pernah mengalami ini dulu. Saya pernah mengalami cobaan yang pertama, mungkin ini cobaan yang kedua. Dalam kata lain, I've been there. Saya udah pernah di sana. Masa ini saya bisa lewatin? Bukankah itu memotivasi Anda? Oh iya, apalagi karirnya masih panjang. Oh, kesempatan untuk menjadi pati besar sekali, Pak. Dan ketika ada promosi Anda ya, mana hanya Tuhan yang tahu waktunya, Anda nggak usah tahu dia kapan dipromosikan. Tolong, saya mau kasih tahu Anda satu hal, supaya Anda tidak terlalu banyak berharap. Konsentrasi pada kebaikan Tuhan itu saja. Gak usah mikir kapan saya dipindahin, kapan saya naik pangkat, kapan saya dipromosikan. Promotion comes from the Lord. Tuhan yang tetapkan waktunya kapan. Tapi kita jangan goyah. Karena promosi itu nggak pernah bawa kita ke surga. Loh, kita udah punya tiket terbaik kok, namanya Yesus, Juru Selamat. That's the best you can get. Itu yang terbaik yang bisa Anda dapat. Nggak lebih dari itu. Kalau Anda terus beri yang terbaik dan biarkan Tuhan menyelesaikan bagiannya, promosi itu akan datang. Yang pertama, konsentrasi pada kebaikan Tuhan. Kalau Anda terdapat di dalam lingkungan yang buruk. Yang kedua, saya mau mengajak Anda membaca Daniel. Sayang sekali tidak banyak yang membawa kitab Perjanjian Lama. Tapi saya mau sedikit membahas mengenai kitab Daniel ayat yang Daniel pasal 1 ayat yang ke-8, 9, dan 17. Saudara, ayat yang ke-8 berkata demikian. Daniel 1 ayat 8. Ini cerita tentang anak-anak Tuhan di zaman Nebukadnezar. Nah, anak-anak Tuhan ini pegang prinsip, saudara. Ayat yang ke-8 berkata demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Jadi situasinya begini, saudara. Daniel itu disuruh oleh pemimpin istana tersebut untuk makan makanan raja, minum minuman raja. Kenapa? Karena raja bertitip pesan kepada pemimpin ini. Lu harus bikin Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini kuat, cakap, keren, badannya gemuk. Tolong ya, jaga ya. Itu perintah raja, saudara. Kalau si pemimpin tidak melakukannya, habis itu si pemimpin, dipenggal kepalanya. Jadi takut dong pemimpinnya kan. Ya udah, dikasihlah makanan raja. Tapi Daniel nggak mau, karena Daniel tahu makanan-makanan itu bisa merusak diri dia, menajiskan dirinya. Dia bilang, jangan Pak, jangan kasih saya itu. Saya akan baik-baik saja dengan makanan yang sehat. Dia memilih untuk tidak toleransi terhadap hal yang menajiskan dirinya. Anda harus punya nilai di sini. Jangan berkompromi dengan hal yang bisa menjatuhkan Anda di kemudian hari. Dan itu dibuktikan oleh Daniel. Kepala pemimpin istana itu ketakutan, saudara. Janganlah, Dan. Wah gila, nanti kalau apa-apa lu ternyata gak gemuk, wah habis nih nanti. Pasti dia memaksakan diri untuk Daniel memakan makanan itu. Tapi Daniel bilang, jangan, percaya sama saya, sebab Allah ada di pihak saya. Ayat yang ke-9 adalah reward, alias penghargaan yang Tuhan kasih kepada Daniel. Ditulis, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Lucu ya, Daniel memilih untuk tidak mau ikut di dalam partisipasi makanan raja. Pemimpin istananya takut, tapi karena Daniel kasih argumen yang positif dan dia percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan rasa sayang kepada Daniel lewat pemimpin ini. Biasanya kalau kita ngelawan pemimpin kita, apa sih yang kita dapat? Dimarahin sama pemimpin, dibenci, bisa-bisa kamu dipindahin, cari meja lain paling ujung. Tapi ini enggak, Tuhan mengaruniakan kasih dan sayang kepada Daniel lewat kepala ini. Karena Daniel enggak mengandalkan manusia, saudara. Ayat 17, saya lompat. Inilah hadiah yang utama dari Tuhan kepada Daniel dan anak dan teman-temannya. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Wow, Daniel dan teman-temannya dapat hikmat. Saudara, saya sadar hari-hari ini saya minta sama Tuhan bukan kekayaan. Saya minta sama Tuhan, Tuhan beri saya hikmat.
Saya selalu minta hikmat, supaya kalaupun saya diberi kekayaan, saya nggak bodoh menggunakan kekayaan itu. Saudara perlu hikmat dalam memimpin. Saudara perlu hikmat di dalam bertindak. Tanpa hikmat, Anda hanya akan bergerak dan berjalan, melakukan sesuatu berdasarkan pangkat di pundak Anda. Entah itu baris 1, Anda brigadir, mau AKP, mau inspektur, Anda mau komisaris. Anda hanya pakai ini doang yang Anda andalkan. Banyak masyarakat nggak ngerti loh. Dia pikir Anda hanya biasa-biasa aja. Ternyata Anda lulusan terbaik dari akademi kepolisian. Yang Anda perlu adalah hikmat. Ketika Anda turun ke lapangan, kasih itu yang utama. Kemudian Tuhan pimpin Anda dalam kebenaran. Sehingga strategi yang Anda jalankan itu tepat sasaran, saudara. Itu hikmat namanya. Bukan sekedar textbook yang Anda pelajari di akademi atau di sekolah. Yang kedua, saudara, saya mau bilang sama Anda, bagaimana supaya kita tetap bertahan dalam lingkungan tersebut. Tetaplah setia pada keyakinanmu dan pegang teguh prinsip-prinsip kebenaran. Itu yang kedua. Amen. Yang pertama tadi adalah konsentrasilah pada kebaikan Tuhan dan bertahanlah hanya pada kebaikan itu. Nomor 2, tetaplah setia pada keyakinanmu dan pegang teguh prinsip-prinsip kebenaran. Yang ketiga, saya mengajak kita membuka Mazmur 119 ayat 49 sampai 50. Mazmur 119 ayat 49. Saya bacakan buat Anda. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Ini Daud yang nulis, saudara. Dia lagi galau nih, dikejar-kejar sama Saul waktu itu. Mazmur 119 ayat ke-50 berbicara, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Daud dalam situasi tercekam. Dia mau dibunuh, dilenyapkan dari bumi ini. Boro-boro dia mikirin prestasi dan promosi. Saul udah lupa yang ngalahin Goliat itu namanya Daud. Saul lupa bahwa bangsa Israel segede-gede gambreng itu berhutang nyawa dan budi pada Daud. Lupa. Daud dikejar-kejar. Mana Daud ingat-ingat lagi? Bukankah gua adalah pahlawan Israel? Enggak. Dia ketakutan, dikejar, mau dibunuh, masuk gua, mau ditancap. 2 kali Tuhan luputkan dari lembingnya Saul karena Tuhan menyertai Daud. Lalu Daud bilang begini dalam Mazmur yang ditulisnya, Tuhan, ingat dong firman yang Tuhan katakan kepada hambamu. Saya, kata Daud, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Bagus, Daud berharap hanya pada Tuhan. Kalau Anda punya harapan hari-hari ini muncul karena Tuhan baik, Anda berharap pada Tuhan yang benar. Anda berharap dan Anda menempatkan pengharapan Anda pada unsur yang sangat benar. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Saudara, dengarkan Tuhan dalam firman-Nya. Firman-Nya akan menguatkan dan semakin meneguhkan Anda. Poin yang ketiga, supaya Anda bisa bertahan di dalam pergumulan dan lingkungan yang jelek sekalipun, masuklah ke dalam firman Tuhan. Berapa banyak dari kita yang menyempatkan waktu 5-10 menit untuk berdoa dan baca renungan hari ini? Saya dulu adalah orang yang kurang respect terhadap orang yang suka broadcast firman ke BB saya. Tiap hari, saudara, ampun, firman-firman. Dulu ya, tapi dulu. Berapa tahun ini saya diubahkan. Tuhan bilang gini sama saya, Cok, saya tuh kirim mereka supaya kamu bisa baca firman. Kamu tuh terlalu sibuk kadang-kadang. Iyalah, kamu punya waktu buat saya pagi dan malam. Betul kan Tuhan? Tapi di tengah hari itu saya sengaja kirim loh. Bukan buat kamu kesal, tapi biar kamu disegarkan kembali oleh firmanku. Sekarang setiap hari, setiap orang kirim sama saya selalu balas, saudara. Saya selalu balas. Selalu balas. Saya bilang sama Anda, terima kasih Pak, Tuhan berkati. God bless you sir, thank you. Makasih Bu firman-Nya. Saya nggak capek untuk membalas itu. Kamu tahu kenapa? Bukan hanya saya orang yang punya etika, tapi saya mau menunjukkan bahwa dia telah berkati saya. Saya mau berkati dia balik. Tolong respon. Mulai sekarang renungan masuk jalan. Pendeta. Firman mulu. Baca dulu. Jangan-jangan Tuhan menyisipkan pesannya hari ini untuk saudara. Amin. Wow, bersyukur Anda punya kontak BBM orang yang memberkati Anda. Mulai hari ini Anda broadcast ke semua. Anda bilang, kata Coki, lu harus dengar firman Tuhan. Jangan, saudara. Terima, masuklah ke dalam firman Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan Anda, tenangkan diri Anda. Baca firman sedikit. Tuhan menguatkan Anda. Ayat yang keempat, maksud saya poin yang keempat. Bagaimana Anda bertahan dalam lingkungan yang buruk sekalipun. Buatlah kebaikan kepada mereka yang menentang Anda. Ini poin yang keempat.
buatlah kebaikan kepada mereka yang menentang Anda. Ini adalah kalimat aktif. Saudara nggak bisa hanya diam. Saudara nggak bisa hanya tinggal duduk, melihat, menyaksikan, dan bilang, saya nggak tahu soal itu. Itu bukan bagian saya, bukan tanggung jawab saya. Nggak, Anda harus bergerak dalam keaktifan, melakukan satu kebaikan, bahkan kepada orang yang suka menentang Anda. Di kantor, di lapangan. Kita buka firman Tuhan, Matius 5 ayat 44. Nah, akhirnya pakai juga nih penyanyian baru. Pak Peter, silakan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terima kasih Pak Peter. John Peter, thank you. Boro-boro mengasihi mereka, doa aja kita nggak sempat. Padahal disitu Tuhan bilang, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus tahu apa artinya dianiaya. Tuhan Yesus tahu apa artinya difitnah. Dia lebih mengalami fitnahan daripada capres siapapun hari-hari ini. Amin. Dia mengalami penindasan lebih daripada pemimpin umat manapun yang pernah ada dan tertulis dalam sejarah kitab mereka. Tuhan Yesus tahu bahwa manusia suatu saat akan mengalami situasi sulit. Makanya segala pencobaan yang berat itu Tuhan sudah alami. Tuhan tulis, Tuhan bagikan sama kita supaya kita nggak lemah. Nanti kalau kita mengalami fitnahan, kita dijelek-jelekin orang, kita disulitkan sama orang, Tuhan bilang saya udah pernah melewati itu kok. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mari, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Datang sama pribadi yang sudah pernah mengalami itu dan sanggup memberikan kelegaan. Ya Yesus, siapa tahu. Oleh sebab itu saya menulis yang keempat, buatlah kebaikan kepada mereka yang menentang Anda. Dengan Anda melakukan kebaikan, Anda sedang menumpukan bara api di atas kepalanya. Jangan balas kejahatan dan kejahatan. Gak akan beres-beres Pak. Gak akan selesai Pak. Bu, itu seperti rantai iblis aja terus yang mengikat. Tapi sekali Anda buat kebaikan, manusia itu kan punya rasa malu Pak. Orang sekejam apapun masih punya nurani sebenarnya. Kalau kita bikin kebaikan sama mereka, malu pasti mereka. Meskipun mereka gak usah menunjukkan bahwa mereka malu. Yang kelima saudara, dan yang terakhir, saya mengajak Anda untuk membuka Ibrani 13 ayat yang kelima. Selain Pak John, mungkin ada yang lain. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Amin. Allah sekali-kali, bukan sekali-sekali saudara. Sekali-kali, maksudnya nggak akan pernah dilakukan itu. Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah menolak Anda. Apapun situasi dan keadaan saudara. Saya bersyukur punya Allah seperti dia. Amin. Poin yang kelima, bagaimana Anda bertahan di lingkungan yang jelek sekalipun, tetapi Anda bahkan bertumbuh di dalam. Percayakan Tuhan sebagai sahabat setia Anda. Dan ingat bahwa kita adalah rekan sekerja Allah. Amin. Poin yang kelima ini bagus, ini kehormatan saudara. Karena sebenarnya Anda nggak perlu jadi polisi. Banyak orang di luar sana Pak, ingin jadi polisi. Jangan anggap remeh profesi Anda. Ini kehormatan. Bukan hanya Anda hidup daripada profesi itu, tetapi Anda menghidupi profesi itu. Sehingga orang ingin jadi polisi karena melihat Pak Sinto. Orang yang jadi polisi karena lihat Pak John Peter, gitu loh. Banyak kan keluarga kita, keturunan-keturunannya pengen seperti ayahnya, bukan? Loh, saya pengen seperti opung saya kok, sebagai tentara. Emang kalau bilang, Coki kenapa kok pengen jadi tentara? Aku pengen kayak Pak LB Murdani. Aku nggak kenal Pak LB Murdani dulu. Saya kenalnya, kalau ada purnawaraan MC Sitohang, opung saya pengen seperti opung saya. Jangan main-main sama profesi. Anda akan menurunkan ini sama orang lain, minimal keluarga Anda. Jangan sampai keluarga Anda enak sama profesi Anda. Wow, ini dahsyat karena Tuhan bilang begini, percayakan saya sebagai sahabat setiamu, Cok. Ingat bahwa kita ini rekan sekerja, kata Tuhan gitu. Kita adalah rekan sekerja Allah, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis, don't let your conversation be full of covetousness. Jangan pembicaraanmu selalu bicara tentang ketamakan. Indonesia menerjemahkannya lain. Dalam firman-Nya Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang. Tapi dalam bahasa Inggris, New King James Version bilang, jangan bicara ketamakan. Jadi apa-apa tuh jangan bicara, ini untungnya apa sih buat uang? Wah, ini berat nih kira-kira bicara. Jangan ini kalau terlalu. Jangan apa-apa tuh ngomongin keuntungan gitu loh, saudara. Lalu dilanjutkan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tuhan bilang begitu.
Ini yang saya alami 2002 sampai 2005. Dan hari-hari ini kalau Tuhan memberikan sebuah kediaman untuk kami boleh diam di dalam rumah, bukan kontrak. Karena saya sudah belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri saya dan keluarga saya, saudara. Jangan minta lebih dari itu. Biar Tuhan memberikannya sesuka hati dia. Saya menutup dengan kalimat ini. Lingkungan Anda boleh saja lebih besar ukurannya dibanding diri Anda dan seluruh potensi yang Anda miliki. Tetapi Anda dan Tuhan saja, itu sudah cukup untuk membuat segala perbedaan. Lingkungan Anda boleh saja lebih besar ukurannya dibanding diri Anda dan seluruh potensi yang Anda miliki. Tetapi Anda dan Tuhan saja, itu sudah cukup untuk membuat segala perbedaan. Tolong bantu saya dikunci. Tuhan pasti sanggup. Lagunya begini. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Yesus pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Katakan sekali. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkat. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Yesus pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Bagi saudara yang menunggu hidupnya untuk diangkat lebih tinggi lagi, jangan menaruh harap pada pimpinan. Jangan menaruh harap pada kesatuan. Jangan menaruh harap pada organisasi. Bukan berarti Anda kehilangan harapan untuk membawa perubahan bagi organisasi ini. Jangan salah artikan ucapan saya. Sebab hikmat yang dari Tuhan berkata begini. Ketika Anda berharap hanya kepada Tuhan dan bukan kepada unit, satuan, atau unsur lain di luar Dia, maka Tuhan yang sanggup memberikan segala perbedaan di dunia ini akan mengangkat Anda tepat pada waktunya. Amin. Lakukan pelayanan saudara seperti biasa, tetapi tambahkan lagi dengan bakat yang besar yang baru saja Anda sadar barusan. Oh, ternyata potensi saya lebih besar dari itu. Lakukan pelayananmu seperti biasa, tetapi tambahkan lagi dengan roh takut akan Tuhan. Lakukan pekerjaanmu seperti biasa, tetapi tambahkan dengan harapan yang lebih besar sama Tuhan. Saya mengajak kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Sebelum saya berdoa buat Anda, saya minta saudara berdoa sendiri-sendiri dulu. Dan hari ini Tuhan mengajak kita untuk tidak berdoa bagi hanya diri kita saja dan keluarga. Sudah terlalu banyak doa-doa kita yang Tuhan dengar. Saat ini Tuhan mau Anda berdoa untuk orang lain, saudara. Silakan ikuti Roh Kudus bicara apa di hati Anda. Kalau ada gambaran wajah-wajah manusia yang Anda kenal, Tuhan minta Anda doakan mereka, doakan sekarang. Silakan.